Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan bukan penyebab banjir. Saya akan informasikan makna ayat-ayat tentang hujan. Inilah ayat tentang air, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi air itu sumber kehidupan. Barusan saya bacakan firman-Nya. Jadi seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan air. Air di bumi ini satu-satunya datang dari turunnya hujan. Maka dengan pentingnya air tersebut, Allah telah merencanakan iklim yang dipakai untuk menurunkan hujan, diciptakan iklim sehingga seluruh makhluk di bumi ini bisa hidup keberlangsungannya. Inilah ayat tentang iklim, ayat qauliyah. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. Penjelasannya, dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenamnya matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Jadi ayat qauliyahnya ini bisa kita saksikan sampai saat ini ada 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau. Dengan terbitnya matahari di timur sebelah selatan dan di timur sebelah utara. Nah, ini dua tempat. Jelas terbukti tercipta iklim. Makanya ada petunjuk dari Allah SWT secara langsung. Jadi ada 47 ayat. Nah, ini kenapa manusia tidak mau berubah untuk mengelola hujan yang benar? Ini penyebabnya. Sejarah perkembangan drainase perkotaan. Manusia sudah mulai memikirkan tentang sistem pembuangan limpasan air hujan sejak zaman Romawi kuno. Bangunan drainase perkotaan pertama kali dibuat di Romawi berupa saluran bawah tanah yang cukup besar, yang digunakan untuk menampung dan membuang limpasan air hujan. Pada awalnya sistem drainase dibangun hanya untuk menerima limpasan air hujan dan membuangnya ke badan air terdekat. Badan air terdekat ini adalah sungai. Sumber sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan oleh D. Insinyur Suripin M.Eng. Nah, Romawi kuno ini pada saat tahun 2753 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Jadi kalau dari sekarang sudah 2775 tahun lamanya.
manusia sudah mulai membuang hujan. Dengan lamanya membuang hujan ini, maka ada petunjuk dari Allah yang sudah berumur 1444 Hijriah, tetap saja air masih dibuang. Nah, ini ada 47 ayat hujan dalam Al-Quran, petunjuk dari Allah SWT yang menurunkan hujan sendiri secara langsung oleh Allah SWT. Dan turunnya hujan merupakan hal gaib. Hanya Allah SWT yang tahu. Ini difirmankan dalam surat Luqman ayat 34. Dan dari terjemahan ke-47 ayat tersebut, maksud, tujuan, dan fungsi diturunkannya hujan yang telah dipahami oleh banyak orang. Antara lain, ada 18 ayat yang bermakna sebagai sumber kehidupan. Nah, ini ada satu ayat tentang siklus hidrologi. Surat Ar-Rum ayat 48. Kemudian yang sebagai sumber kehidupan ada 18, yaitu surat Nahl ayat 65, surat Yunus ayat 24, surat Fatir ayat 9, surat Al-Jasiyah ayat 5, surat Ar-Rum ayat 24, surat As-Sajdah ayat 27, surat Taha ayat 53, surat An-Naml surat 60, surat Az-Zumar ayat 24. Dan saya lanjutkan sebagai sumber kehidupan As-Zukhruf ayat 11, Al-Hajj ayat 63 dan ayat 5, surat Al-Ankabut ayat 63, surat Luqman ayat 10, surat Fussilat ayat 39, surat Al-Kahf ayat 45, surat Al-Araf ayat 57, dan surat At-Tariq ayat 11. Nah, itu 18 ayat tentang air hujan sebagai sumber kehidupan. Kemudian sebagai rahmat, hujan sebagai rahmat ada dua, surat An-Nur ayat 43 dan surat Asy-Syura ayat 28. Kemudian yang sebagai rezeki itu ada 10 ayat, hujan sebagai rezeki. Surat Kaf ayat 9, surat Fatir ayat 27, surat An-Nahl ayat 11, surat Yusuf ayat 49, dan surat Al-Baqarah ayat 265. Kemudian yang sebagai rezeki surat Al-Hadid ayat 20, surat Al-Baqarah ayat 22, surat Al-Baqarah surat ayat 164, surat Al-An'am ayat 99, dan surat Ibrahim ayat 32. Nah, itulah tadi ke-10 ayat tentang hujan sebagai rezeki. Nah, ini surat Luqman 34 ayat 34, sebagai hal gaib hanya Allah yang menurunkan hujan. Ayat surat Anfal ayat 11 sebagai mensucikan hati. Ini penjelasan biasa. Surat Hud ayat 52 sebagai keberkahan lahir dan batin. Nah, ini yang paling penting yang sampai saat ini masih belum diyakini oleh banyak orang. Mungkin paham sudah, tapi belum yakin betul tentang pengelolaan hujan yang benar dan yang batil. Ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian penjelasan seperti biasa sebagai air minum di surat Al-Hijr ayat 22, sebagai minuman dan menyuburkan. Surat Nahl ayat 10, air hujan menetap di bumi.
Surat Al-Mu'minun ayat 18. Air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Hujan yang lebat. Ini Nuh 11. Nah, ini banjir. Kemudian surat Naba ayat 14 sebagai air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Nah, kemudian ada 6 ayat tentang peringatan untuk manusia. Surat Al-Furqan ayat 50 sebagai pelajaran tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, jadi selama 2775 masih banyak manusia yang mengingkari nikmat, mengingkari hujan, yaitu dibuang. Yang lainnya ini sebagai peringatan. Surat Ar-Rum ayat 49, surat Al-Baqarah ayat 19, surat Az-Zariyat ayat 2, surat Al-An'am ayat 6, surat Al-Baqarah ayat 264. Itulah 47 ayat tersebut jelas bahwa hujan bukan penyebab banjir. Karena dari makna, maksud, dan fungsi sudah secara jelas dan terjemahannya juga cukup bisa dipahami, tapi makna yang sebenarnya hanya Allah SWT yang maha benar, maha tahu. Kemudian dan Nabi Muhammad SAW yang juga maha tahu maksud, tujuan, dan fungsi daripada turunnya hujan. Demikian informasi tentang ayat hujan yang ada 47 ayat, beberapa surat yang telah saya informasikan. Insya Allah dengan informasi ini ada perubahan ke depannya dalam mensyukuri turunnya hujan yang selama ini 775 tahun atau di Indonesia 77 tahun hujan selalu dibuang. Insya Allah ke depan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kota sebut, kota yang meresapkan hujan, bisa berubah paradigmanya dari membuang hujan menjadi menyimpan hujan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.